Jadi blockchain ini di Kanada itu telah berkembang dan digunakan untuk mengelola arsip, ya. Nanti apa saya jelaskan di bagian terakhir. Di Kanada itu ada satu proyek yang apa proyek besar yang didanai oleh perusahaan-perusahaan swasta atau dana-dana internasional yang namanya Interpares. Ya, proyek itu namanya Interpares dan dia melakukan riset tentang penggunaan blockchain. Nah, ini salah satunya karena fokus dari proyek Interpares itu adalah arsip elektronik dan tim peneliti di sana mencoba blockchain ini digunakan sebagai ini ya satu satu media untuk mengelola arsip elektronik ya. Dan kalau yang database manajemen itu program-program pengelolaan arsip elektronik itu sudah sangat banyak. Tapi dalam blockchain karena tingkat kepercayaan atau tingkat ini uh, selain kepercayaan tingkat ini ya apa jadi data itu sangat sulit dirubah oleh pengguna siapapun. Tetapi kalau di dalam database ya yang menggunakan database, program yang menggunakan database itu rentan ya dirubah baik oleh adminnya sendiri ataupun oleh user. Tetapi di dalam blockchain data-data yang tersimpan di dalam blok itu sulit di dimodifikasi, sulit dirubah tanpa sepengetahuan apa namanya eh, pengguna di masing-masing blok ya atau sebut saja user atau admin karena user di dalam blockchain itu sekaligus sebagai admin, sekaligus sebagai pengontrol terhadap data baik itu ketika diinput, ketika dirubah ataupun ketika digunakan. Itu ya. Oke. Ini perbedaan antara database dengan blockchain. Nah, kita sekarang kembali ke database. Ya, ini masih konsep ya. Nanti kita belum bicara lebih detail. Insya Allah kuliah minggu depan kita bicara database yang lebih detail. Kemudian minggu berikutnya kita bicara blockchain dan potensi blockchain diterapkan di dalam arsip elektronik di Indonesia itu seperti apa ya. Oke. Nah, di dalam ini database itu kita kenal centralized database dan distribute database atau basis data terpusat atau basis data ter terdistribusi. Kita bicara basis data yang terpusat dulu. Jadi basis data terpusat ini pada dasarnya adalah ini ya, basis data yang disimpan, ditempatkan, dikelola di dalam satu lokasi. Nah, jenis database-nya ini apa dimodifikasi, dikelola dari lokasi itu sendiri. Nah, lokasi ya, lokasi dari data-data ini atau lokasi dari database ini adalah ini satu komputer yang terpusat, makanya nanti kita sebut server. Nah, lokasi terpusat itu bisa terhubungkan dengan para user melalui koneksi internet, ya lokal inilah ya, local area network dan seterusnya dan seterusnya. Nah, database terpusat ini ya digunakan terutama oleh ini ya, oleh oleh organisasi, banyak digunakan oleh organisasi, tidak hanya untuk misalnya mengelola sistem keuangan, sistem informasi manajemen akuntansi, tidak hanya untuk mengelola HDR, kepegawaian, sistem pengelolaan, sistem informasi pengelolaan kepegawaian, tetapi di banyak bidang ini digunakan, termasuk di dalam bidang kita, bidang kearsipan ini ya, basis data terpusat, ya, seperti program Sikandi, itu kan servernya
terpusat ya di Andri. Kemudian apa Pemda-pemda atau pengguna di beberapa daerah itu menggunakan database yang terpusat di salah satu tempat. Ini yang disebut basis data terpusat itu. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya, sebut saja misalnya servernya ini apa arsip nasional gitu ya sebut saja. Maka ini usernya ini bisa Pemda ya, bisa departemen, bisa lembaga dan seterusnya. Tapi data-datanya terpusat di sini dan dikendalikan oleh seorang admin tadi seperti yang saya sebut. Ini yang apa namanya eh, database yang terpusat, centralized database ini. Ya. Nah, kemudian kelebihan dari database yang terpusat ini, karena semua data itu disimpan di dalam satu lokasi, di dalam satu server, maka apa ini ya lebih mudah untuk ini ya data-data itu diorganisir. Ya. Nah, kelebihan lainnya basis data yang terpusat ini memiliki apa redundansi itu pengulangan ya, pengulangan data sampai ke minimal. Jadi semua data yang disimpan di satu tempat itu bisa bisa diakses berkali-kali. Jadi redundansi itu pengulangan-pengulangan. Dan kemudian kelebihan yang ketiga ini lebih murah dibandingkan semua database yang tersedia ini. Nah, kekurangannya lalu lintas data di dalam satu database itu lebih banyak, ya. Dan ini nanti akan ini memperlambat akses, ya. Nah, kalau Anda pernah mendengar istilah bottleneck, ya, ketika seperti ini ya, seperti ketika ada satu konser ya dari artis ternama dari Korea itu kan untuk beli tiketnya antri ya dan karena yang beli banyak ya melalui online sehingga terjadi bottleneck terjadi apa penyumbatan sehingga ini memperlambat proses distribusi data itu ya kalau terjadi apa kerusakan di dalam satu sistemnya saja, maka semua akan mengalami ini apa namanya akan mengalami kerusakan. Ya, misalnya di servernya terjadi apa crash begitu, maka user komputer-komputer yang terkonek itu akan juga mengalami apa hambatan ya, mengalami kerusakan. Ini kekurangan dari tadi ya. Nah sekarang yang basis data terdistribusi ini merupakan basis data jadi yang terdiri dari elemen-elemen basis data atau beberapa basis data yang terhubung. Jadi basis datanya tidak berada di satu tempat tapi berada di beberapa tempat. Ya, ini. Nah, kemudian karena data itu disimpan di berbagai lokasi, maka pengelolaannya ini bersifat independen di masing-masing lokasi fisiknya, di masing-masing tempat penyimpan datanya yang disebut server itu. Nah, komunikasi antar database, antar lokasi yang berbeda itu juga dilakukan melalui jaringan komputer. Sama ya kalau ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau yang pertama tadi, yang terpusat itu servernya hanya satu. Tetapi kalau yang terdistribusi, ini servernya lebih dari satu. Ini kebetulan contohnya 3. Ya. Jadi semua user itu bisa mengakses data-data atau basis data di masing-masing server ini. Ya, itu yang disebut ini ya, basis data terdistribusi ini. Itu bedanya dengan yang terpusat. Ya, ini ilustrasinya kira-kira seperti ini. Nah, kelebihan dari basis data yang apa namanya terdistribusi ini mudah dikembangkan. Jadi penambahan data-datanya itu mudah dilakukan, baik di server 1, server 2, server 3, dan seterusnya. Kalau itu servernya sampai 3. Ini. Nah,
basis data terdistribusi ini itu mudah diakses ya dari banyak jaringan yang berbeda. Karena servernya semakin dekat server itu dengan apa user, maka semakin cepat akses di dalam apa data akses data di gitu. Saya kira itu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik, kalau nggak ada, saya kira pertemuan kita hari ini sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, kalau nggak ada pertanyaan.